Halo guys, kembali di channel YND. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Spider-Man Homecoming yang dirilis pada tahun 2017. Disutradarai oleh John Watts dan diproduksi oleh Columbia Pictures serta Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Michael Keaton sebagai Adrian Thomas atau Vulture, Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-16 dari Marvel Cinematic Universe. Jadi film ini mengisahkan seorang pemuda berumur 15 tahun bernama Peter Parker yang baru direkrut oleh Tony Stark untuk menjalani program magang di perusahaannya dan Avenger. Dalam proses magangnya, Peter menemukan sindikat penjualan senjata dari bekas teknologi Chitauri kehancuran di film The Avenger di New York. Berhasilkah Peter menghentikan sindikat penjualan senjata tersebut? Daripada tidak penasaran, mari kita simpak alur ceritanya. Film ini dibuka setelah kejadian The Avenger di New York, di mana pertarungan The Avenger dan pasukan Thanos yaitu Chitauri menyisakan banyak kerusakan dan reruntuhan gedung. Pekerja penyelamat bernama Adrian Thomas dan rekan-rekannya bertugas untuk mengangkut sisa-sisa teknologi dari Leviathan Chitauri. Mereka sangat bersemangat melakukan pekerjaan ini. Namun, gak lama kemudian, Departemen Pengendali Kerusakan yang dipimpin Anne Mary datang untuk membubarkan pekerja penyelamat. Di sini teman Thomas bernama Mason diam-diam menyimpan inti daya Chitauri. Anne menjelaskan bahwa Tony Stark menyuruh Departemen Pengendali Kerusakan atau DPK untuk membersihkan semua yang melibatkan Avenger atau sekutu mereka. Tentunya, hal ini membuat Thomas kecewa dan sakit hati karena ia telah mengerahkan banyak truk pengangkut serta baru saja mempekerjakan orang-orang yang sangat butuh sekali pekerjaan. Thomas pun memukul salah satu dari Anne, kemudian terpaksa meninggalkan pekerjaannya. Malam harinya, Thomas dan temannya Jackson dan Herman berunding tentang pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Thomas melihat Mason sedang membuat penemuan hebat dari inti daya Chitauri curiannya. Di sini, Thomas mempunyai ide untuk membuat senjata-senjata canggih dari sisa teknologi Chitauri, kemudian menjualnya secara ilegal. 4 tahun kemudian, Thomas akhirnya sukses dari penjualan senjata ilegalnya. Thomas juga membuat setelan jetpack bersayap yang biasa disebut Vulture untuk melakukan pencurian teknologi Chitauri. Dan sekarang, Thomas sangat senang dengan pekerjaannya sekarang. Business is good. Seorang pemuda bernama Peter Parker sedang merekam vlog videonya saat ia pertama kalinya direkrut oleh Tony Stark untuk membantunya selama peristiwa Civil War. Setelah perang saudara di bandar selesai, Tony dan asistennya Happy mengantarkan Peter ke rumah bibinya. Sesampainya di depan rumah, Tony memberikan kostum Spider-Man buatannya untuk dipakai Peter selama magang di Avenger. Peter sangat senang ketika Tony mengatakan bahwa Peter akan dihubungi jika ada misi selanjutnya. Setelah itu, Tony pun pergi. Bye. 2 bulan telah berlalu. Peter masih bersemangat menunggu misi dari Tony. Peter menjalani rutinitas paginya dengan berangkat ke sekolah di SMA Midtown. Peter mempunyai sahabat dekat bernama Nate yang selalu mengajak Peter merakit mainan Lego. Namun Peter sering menolaknya karena ia masih ada magang di Stark Industries. Di sekolahannya, Peter naksir dengan kakak kelasnya bernama Liz. Ia juga sering ditertawakan oleh anak kaya sombong bernama Flash. Akan tetapi, Peter tak menghubrisnya. Peter termasuk murid pintar di sekolahnya, maka dari itu Peter direkrut untuk bergabung dengan cerdas cermat yang akan mengikuti perlombaan di Washington DC. Namun Peter menolak karena ia mengantisipasi jika Tony Stark membutuhkan bantuan. Dan akhirnya, Peter memilih Flash untuk menggantikan posisinya di klub cerdas cermat. Setelah jam sekolah selesai, Peter bergegas pergi ke toko Pak Midi langganannya untuk membeli cemilan permen Yosan dan anak mas. Setelah mendapatkan cemilan, Peter langsung pergi ke gang kecil, kemudian memakai kostum Spider-Man.
Dan sekarang Peter menjadi pahlawan di kota. Ia membantu nenek-nenek tersesat dan menghentikan pencurian mobil. Sore harinya, Peter yang selalu mengharapkan misi terus mengirim pesan kepada Happy. Namun Happy tak merespon pesan dari Peter. Pada saat itu juga, Peter melihat 4 penjahat yang sedang membobol ATM menggunakan senjata plasma dari teknologi Chitauri. Peter pun langsung menghampiri penjahat tersebut, kemudian melawannya. Dalam perlawanannya, salah satu penjahat menembakkan senjatanya dan mengenai toko Pak Midi. Peter pun memilih mendatangi toko tersebut untuk menyelamatkan Pak Midi. Saat Peter melihat ke arah ATM, para penjahat telah melarikan diri. Hal ini membuat Peter merasa gagal. Setelah kejadian tersebut, Peter menelepon Happy lalu menjelaskan tentang penjahat yang membawa senjata plasma. Akan tetapi, Happy tak menghiraukan omongan Peter karena ia sedang sibuk memindahkan barang-barang ke markas Avenger yang baru. Feel free not to. Peter pun kembali ke rumah dengan cara diam-diam agar tak ketahuan bibinya. Namun setelah Peter berhasil masuk ke kamar, ternyata sudah ada Ned yang terkejut melihat Peter adalah Spider-Man. Peter pun memohon kepada Ned untuk tak memberitahu kepada siapapun. Dan sebagai teman yang baik, Ned menyetujui permohonan Peter. Pagi harinya, Peter dan Ned mengikuti pelajaran olahraga. Di saat itu juga, mereka mendengar percakapan Liz dan teman-temannya tentang Avenger, di mana Liz ini ternyata ngefans banget dengan Spider-Man. Mendengar hal tersebut, Ned langsung mengatakan bahwa Peter kenal Spider-Man. Hal tersebut membuat semua siswa kaget. Flash langsung menambahkan dengan menyuruh Peter membawa Spider-Man ke pesta ulang tahun Liz nanti malam. Peter pun migran harus berbuat apa. Malam harinya, Peter dan Ned datang ke pesta Liz dengan diantar oleh bibi Peter bernama May. Mereka berdua mulai memasuki pesta dan disambut oleh Liz. Karena semua orang meminta Peter mendatangkan Spider-Man, akhirnya Peter melakukan hal bodoh dengan keluar dari pesta lalu diam-diam memakai kostum Spider-Man. Saat Peter akan masuk kembali ke dalam pesta, ia melihat lonjakan plasma dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Peter menunda hal bodohnya, kemudian pergi ke titik lokasi plasma tersebut. Sesampainya di lokasi, Peter terkejut karena lonjakan plasma berasal dari penjahat yang membobol ATM kemarin. Penjahat tersebut adalah Jackson dan Herman yang sedang melakukan transaksi penjualan senjata ilegal dengan calon pembeli bernama Aaron Davis. Saat sedang enak-enaknya mengintai, Ned menelpon Peter. Hal tersebut membuat para penjahat mengetahui keberadaan Peter karena nada deringnya. Peter pun langsung menampakkan diri kemudian menyerang para penjahat. Jackson dan Herman memutuskan untuk kabur sembari menelpon Thomas untuk membantunya menghadapi Spider-Man. Toombs' phone. Sementara Peter terus mengejar mereka berdua. Di saat Peter akan menggapai mobil mereka, Thomas datang menahan Peter lalu membawanya ke udara. Setelah mencapai ketinggian 50 meter kubik, Thomas menjatuhkan Peter tepat di sungai. Selendang yang menghalangi Peter membuat Peter tak bisa berenang. Untungnya, Tony Stark datang menolongnya. Setelah itu dibawa ke daratan. Di sini Tony mengungkapkan bahwa ia bisa mengetahui keberadaan Peter karena di kostumnya terdapat pelacak. Kemudian Peter terkejut mengetahui Tony tak berada di dalam kostum Iron Man-nya karena Tony sedang piknik ke India. Dan Friday lah yang mengoperasikan Iron Man tersebut. Setelah Friday pergi, Peter menemukan inti daya Chitauri, senjata milik penjahat yang tak sengaja terlempar saat pengejaran. Peter pun berniat untuk membawanya ke Ned.
Di markas, Thomas marah kepada Jackson karena Jackson melakukan transaksi di ruangan terbuka serta menjatuhkan senjata plasmanya dan kini diketahui oleh Spider-Man. Thomas langsung memecat Jackson. Setelah itu, Jackson mengancam akan melaporkan bisnis Thomas ke polisi. Thomas pun marah dan memutuskan untuk membunuh temannya sendiri. I thought this was the anti-gravity gun. Pagi harinya, di lab sekolahan, Peter dan Nate membongkar senjata plasma, kemudian mengambil inti daya Chitauri. Peter menjadi penasaran dan berniat untuk mencari tahu siapa yang membuat senjata tersebut. Mereka kemudian keluar dari lab untuk pulang. Namun saat di lorong, mereka melihat Herman dan rekannya yang sedang mendeteksi senjatanya yang hilang. Peter pun diam-diam mengintai Herman di dalam gudang. Di saat Herman akan pergi, Peter memasang alat pelacak ke dalam celana Herman. Staten Island, leaving Jersey. Setelah itu, Nate dan Peter melacak keberadaan Herman. Hingga akhirnya, mereka menemukan titik berhenti Herman yaitu di Wonderland, Washington DC. Untuk pergi ke Washington, Peter memutuskan untuk ikut lomba cerdas cermat yang kebetulan sekali nanti besok akan diadakan di Washington. Pagi harinya, Peter langsung disambut oleh guru dan teman-temannya. Dan Flash sekarang menjadi peserta cadangan. Di dalam perjalanan, Happy menghubungi Peter untuk menanyakan keberadaan Peter yang pergi dari kota New York. Peter pun menjawab bahwa ia mengikuti lomba cerdas cermat di Washington. Sounds like it's no big deal, but remember, I'm watching. Singkat cerita, Peter dan Nate berada di dalam hotel. Di sini, Peter meminta Nate untuk melepaskan pelacak di kostum Spider-Man agar Tony dan Happy tak mengetahui keberadaannya saat beraksi. Setelah pelacak dilepas, Peter menyuruh Nate untuk menyimpan inti daya Chitauri, sementara dirinya pergi ke titik lokasi Herman. Good evening, Peter. Hello? Di saat Peter memakai topeng Spider-Man, ia terkejut mendengar kostumnya dapat berbicara seperti teknologi pada kostum Iron Man yang biasa disebut AI atau kecerdasan buatan. Hal ini dikarenakan pelacak Spider-Man dilepas, dan sekarang sistem AI di kostum Spider-Man telah aktif. Jump now. Hey, Suit Lady, what are they doing? Peter akhirnya sampai di lokasi Herman, di mana Herman dan rekan-rekannya ini akan melakukan perampokan barang teknologi Chitauri yang berada di dalam truk DPK. Ketika truk-truk tersebut melintas, Thomas segera mendekatinya dan mulai masuki trailer menggunakan perangkat canggihnya. Dropping down. Hey, looks like they got some good stuff here. Coming up. Peter tak tinggal diam, ia langsung menghentikan Thomas dan melawannya. You told me to choose. Karena merasa terganggu, Thomas pun memutuskan untuk kabur. Sementara Peter terjebak di dalam truk trailer dengan kondisi pingsan karena terjedot. Setelah Peter sadar, ia langsung mendobrak trailernya dan mendapati dirinya sedang di dalam gudang Departemen Pengendalian Kerusakan. Peter tak bisa keluar karena sistem keamanan di gudang DPK sangat canggih. Peter pun mengisi waktunya mengobrol dengan sistem AI di kostumnya yang diberi nama Karen. We should run that refresher course. Well, if I were her. Peter kemudian kembali ke dalam trailer dan menemukan inti daya Chitauri. Karen mengatakan bahwa inti daya tersebut bisa meledak jika terkena radiasi. Peter pun kaget karena inti daya temuannya masih dibawa oleh Nate. Peter mencoba untuk menghubungi Nate, namun sinyal di dalam gudang tak menjangkaunya. Peter pun meminta bantuan Karen membobol kunci keamanan gudang. Dan akhirnya Peter pun berhasil membuka gerbang gudang, kemudian bergegas menyusul Nate. Di sisi lain, tim cerdas cermat berhasil memenangkan perlombaan. Setelah perlombaan selesai, mereka mengunjungi monumen Washington DC. Di saat memasuki lift, inti daya di ransel Nate menyala dan seketika itu juga mengeluarkan sinar plasma, membuat lift macet serta meninggalkan lubang di atasnya. Peter segera menuju ke lift dengan menaiki menara. Oh my god, look at the ceiling. Our safety systems are working. Going as fast as I can! Sementara Nate, Liz, MG, dan yang lainnya sedang dievakuasi. Saat itu juga, helikopter keamanan datang untuk menyuruh Peter turun dari menara. Namun Peter tak menggubrisnya. Ia melompat ke atas helikopter, kemudian berayun dan berhasil memasuki menara.
Ia juga berhasil menahan Liz yang hampir jatuh. Karena sering ngunyah permen Yosan, akhirnya Peter berhasil menyelamatkan teman-temannya. Thank you. Setelah kejadian tersebut, Peter kembali ke rumah dan terus memikirkan cara untuk menemukan dalang penjualan senjata ilegal. Dengan dibantu Karen, akhirnya Peter berhasil menemukan data pembeli senjata sebelumnya, yaitu Aaron. Let's pay him a visit. Would you like me to? Peter menemui Aaron di sebuah parkiran. Ia mulai menginterogasinya. Untungnya, Aaron baik hati. Ia memberitahu Peter rencana Thomas dan penjahatnya yang akan melakukan transaksi senjata di sebuah kapal feri di stasiun Story ini. Peter pun segera ke stasiun. Ia berayun-ayun layaknya kelabang. Sesampainya di kapal feri yang baru jalan, Peter diam-diam mengintai dan menemukan Herman. Peter kemudian menggunakan drone kelabang mininya untuk mencari informasi letak senjata yang berada di bak mobil warna putih. Saat itu juga, Peter mendapat telepon dari Tony Stark. Ia mengucapkan selamat kepada Peter atas penyelamatan di Monumen Washington DC. Namun di sini Tony mencurigai dengan apa yang sedang Peter lakukan. Peter langsung menutup teleponnya, kemudian melanjutkan aksinya dengan menghajar para penjahat. Gak lama kemudian, FBI datang yang sebelumnya sudah mendeteksi adanya penjualan senjata ilegal. Saat itu juga, Thomas langsung memakai Vulture-nya, kemudian menyerang FBI serta Peter. Thomas terus menembaki plasma dari senjatanya. Peter pun langsung merebut senjata tersebut dengan jaring setrum. Namun, saat senjata plasma berhasil direbut, senjata tersebut meledak dan mengeluarkan laser plasma membuat kapal feri yang banyak penumpang terbelah. Sementara Thomas dan Herman berhasil kabur. Peter mulai panik. Ia langsung mengeluarkan jaring-jaringnya untuk menahan dua sisi kapal agar tak tenggelam. Namun hal tersebut percuma karena jaringnya tak kuat. Peter pun memutuskan untuk menahannya dengan menarik dua sisi kapal. Pada saat itu juga, Iron Man datang untuk menggabungkan kembali kapal yang terbelah. Dengan waktu yang sangat singkat, Iron Man berhasil meminimalisir terjadinya kapal tenggelam. Hey, Mr. Stark, can I do anything? What do you want me to do? Setelah kejadian tersebut, Peter merenung di atas gedung, kemudian didatangi oleh Tony Stark. Tony mengungkapkan kemarahannya karena Peter melanggar aturan serta mencopot pelacaknya. Peter pun menjawab bahwa ia berusaha untuk menghentikan penjualan senjata berbahaya ilegal, namun tak ada yang peduli termasuk Happy dan Tony. Walaupun begitu, Tony sebenarnya peduli karena ia diam-diam mengawasi Peter. I don't need that on my conscience. Yes, sir. Karena kecerobohan Peter, Tony pun mengeluarkan Peter dari program magang Avenger serta mengambil paksa kostum Spider-Man. Peter mengatakan bahwa ia tak bisa apa-apa tanpa kostum. Kemudian Tony menjawab, jika kamu bukan apa-apa tanpa kostum Spider-Man, maka kamu tak pantas mendapatkannya. Hal ini membuat Peter sakit hati. Okay, we'll sort that out. Ia kembali ke rumahnya dan disebut oleh Bibi Mai. Peter mengungkapkan bahwa ia dipecat dari magang Tony Stark. Oh, it's okay. It's okay. I'm sorry. I made you worry. Just try to keep your head straight, okay? Kini, Peter menjalani hari-harinya seperti siswa yang lain. Ia juga mau bermain Lego bersama Ned. Saat jam istirahat, Peter bertemu dengan Liz. Kemudian Peter mengungkapkan perasaannya bahwa ia suka dengan Liz. Liz pun menjawab bahwa ia sudah tahu kalau Peter suka dengannya. Peter pun langsung mengajak Liz untuk menghadiri pesta dansa di sekolahan nanti malam. Dan tentunya Liz setuju. Going that way. Sehabis sholat Isya, Peter dibantu bibinya untuk siap-siap menemui Liz. Setelah semuanya siap, Peter diantar ke rumah Liz. Dan saat Peter di depan rumah, Peter terkejut karena yang membukakan pintu adalah Thomas. Dan ternyata Thomas adalah ayah Liz. Peter pun langsung kemeringat. Belahan silitnya mengeluarkan cairan putih.
Namun di sini Thomas belum mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Setelah itu, Thomas menawarkan dirinya untuk mengantar Liz dan Peter ke pesta sekolahan karena kebetulan sekali Thomas akan berangkat kerja. Dalam perjalanan, Liz mengatakan kepada Thomas bahwa Peter pernah magang di Tony Stark. Thomas juga tak asing dengan suara Peter yang mirip dengan Spider-Man. Dan di sini Thomas pun sadar bahwa Peter adalah Spider-Man. Sesampainya di pesta, Thomas menyuruh Liz untuk masuk ke pesta lebih dulu, sementara dirinya akan mendongeng dengan Peter. Di dalam mobil, Thomas mengancam Peter dengan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam bisnisnya. Jika Peter menolak, maka Thomas akan membunuh orang-orang terdekat Peter. You go in there. You show my... Setelah itu, Peter keluar dari mobil dan bergabung bersama Liz. Di sini, Peter meminta maaf kepada Liz bahwa ia akan pergi meninggalkan pesta. Liz pun mengiyakan dan Peter pun pergi untuk menemui Thomas. Peter langsung menggunakan kostum lamanya dan keluar lewat pintu belakang. Namun Herman menghadang Peter. Peter dihajar habis-habisan. Untungnya, Ned datang dengan membawa semprotan jaring dan berhasil menjerat Herman. Peter langsung menjerat Herman kedua kalinya agar Herman tak bisa lolos. Kemudian Peter menyuruh Ned untuk melacak HP yang sudah ia tinggal di mobil Thomas serta menghubungi Happy. Peter langsung menyusul Thomas dengan mengendari mobil milik Flash. Ned berhasil menghubungi Happy yang akan mengirim barang Stark Industries ke markas Avenger yang baru. Namun Happy mengira bahwa Ned orang iseng, maka dari itu Happy menutup teleponnya. Peter akhirnya berhasil menemukan Thomas di sebuah gudang. Sementara Ned ketahuan oleh gurunya di mana Ned ini mengaku sedang menonton video Ike Kimochi desu ka. Peter langsung menyuruh Thomas untuk menghentikan perbuatannya. Namun Thomas menolak dan menjelaskan tentang bisnis ilegalnya. Yeah, but I understand that selling weapons to criminals is Pete, those people up there, the rich and the build their roads and we fight all their war. Saat itu juga Thomas mengerahkan Vulture untuk menyerang Peter. Vulture menyerang soko-soko di sekeliling Peter. Hal tersebut membuat lantai di atasnya roboh mengenai Peter. Thomas kembali melancarkan aksinya yang ternyata akan merampok di pesawat pengangkut barang Stark Industries. Sementara Peter sedang berusaha mengangkat runtuhan gedung yang menimpanya. Di sini Peter mengingat kata-kata Tony. Peter bukan siapa-siapa jika tak memakai kostum Spider-Man. Hal ini membuat Peter bangkit dan membuktikan bahwa tanpa kostum ia akan menjadi Spider-Man. Peter berhasil keluar lalu mengejar Thomas dan bergelendotan di setelan Vulture. Thomas berhasil menempelkan Vulture di pesawat yang mengudara. Kemudian ia mulai masuk untuk membawa barang-barang berisi arc reactor. Sedangkan Peter mencoba untuk menjatuhkan Vulture yang menempel. Melihat Peter mengikutinya, Thomas memutuskan untuk melawan Peter kembali dan terjadilah pertarungan. Pertarungan tersebut membuat turbin pesawat rusak dan tentunya pesawat akan jatuh. Peter pun langsung mengendalikan sayap pesawat agar tak jatuh di perkotaan dan akhirnya Peter berhasil menjatuhkan pesawatnya di pantai tanpa memakan korban jiwa. Peter selamat dari jatuhnya pesawat. Begitu juga dengan Thomas yang langsung mengejar Peter habis-habisan. Setelah Peter lemas, Thomas mengangkut box arc reactor. Namun inti daya di Vulture-nya mengalami kerusakan dan akan meledak. Peter pun mencoba untuk menyelamatkan Thomas, namun ia terlambat. Vulture meledak mengenai Thomas. Akan tetapi Thomas masih hidup.
Setelah kejadian tersebut, Happy datang dan menemukan Thomas terjerat jaring serta ada tulisan ditemukan pria terbang, tanda tangan Spider-Man. Pagi harinya, Peter melihat Liz menangis di sekolahan. Ia akan pindah ke Oregon bersama ibunya saat ayahnya disidang. Setelah itu, Liz mengucapkan selamat tinggal kepada Peter. Peter kembali ke tim cerdas cermat, dan Maxwell dijadikan kapten pengganti Liz. Maxwell menyebut bahwa nama panggilannya adalah MJ, yang berarti Mary Jane. Saat itu juga, Peter mendapat pesan dari Happy yang menyuruh Peter ke kamar mandi. Peter pun ke kamar mandi dan bertemu dengan Happy. Happy mengatakan bahwa Tony Stark ingin bertemu dengan Peter sekarang juga. Peter pun dibawa Happy ke markas Avenger yang baru. Setelah Tony dan Peter bertemu, Tony mengungkapkan bahwa ia salah menilai Peter dan menyesal telah menyita kostum Spider-Man. When you're ready. Setelah itu, Peter diperlihatkan kostum barunya. Namun Peter menolak memilikinya dan mengatakan bahwa sementara waktu ini ia akan menjadi pahlawan di kotanya. It's kind of a Springsteen-y working class. Yes, Mr. Parker. Peter kemudian pergi dan tak menyadari bahwa ia akan diinterview oleh banyak wartawan. Setelah Peter pergi, Pepperpot datang untuk memanggil Peter. Namun Pepper terlambat. Saat Peter kembali ke kamarnya, Peter mendapatkan bingkisan yang isinya kostum Spider-Man dari Tony Stark. Saat Peter memakai kostum, tanpa sengaja Bibi May melihatnya. Hal ini membuat Bibi May terkejut karena ponakannya adalah Spider-Man. Di dalam penjara, Thomas didekati seorang pria yang mengatakan para penjahat sedang berkumpul untuk membunuh Spider-Man dan film pun berakhir. If I knew who he was. Oke, itulah alur cerita film Spider-Man Homecoming. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, cukur bulu hidung kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.